Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Gandi Narendra, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas C dengan NIM 205231106. Kali ini saya akan membuat video UAS Harmonisasi Sains dan Agama tentang menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa pentingnya mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon bahasa Inggris. Jadi, mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris memiliki arti penting yang cukup besar dari segi pengembangan pribadi, pemahaman akademis, maupun kompetensi profesional sebagai pendidik. Berikut beberapa alasan mengapa mata kuliah ini sangat penting. Yang pertama yaitu membangun perspektif holistik. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk melihat hubungan antara sains dan agama yang seringkali dianggap sebagai dua bidang yang terpisah atau bahkan bertentangan. Bagi calon guru bahasa Inggris, pemahaman tentang bagaimana kedua bidang ini dapat harmonis akan membantu mereka memiliki pandangan yang lebih luas dan holistik dalam memahami dunia yang bisa diterapkan dalam proses pengajaran. Lalu yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam proses harmonisasi antara sains dan agama, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan reflektif tentang bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Mahasiswa calon guru akan diajarkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dalam menilai berbagai pandangan dan mengintegrasikannya ke dalam pola pikir yang lebih terbuka dan seimbang. Ini penting untuk mengembangkan sikap ilmiah dan kritis yang juga bisa ditularkan kepada siswa. Lalu selanjutnya meningkatkan keterampilan menghadapi tantangan pendidikan. Sebagai calon guru bahasa Inggris, mahasiswa akan mengajar di kelas yang beragam, baik dalam hal latar belakang agama maupun pandangan dunia. Pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama membantu calon guru untuk mengelola dan memahami perbedaan perspektif siswa, menciptakan suasana kelas yang inklusif, dan membimbing siswa dalam memahami keberagaman, lalu menghargainya juga tentang pandangan tentang dunia. Lalu selanjutnya menyelaraskan nilai-nilai akademik dengan etika dan moral. Sebagai guru, mahasiswa tidak hanya akan mengajarkan bahasa, tetapi juga membentuk karakter siswa. Melalui mata kuliah ini, calon guru belajar untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari agama dengan pendekatan ilmiah yang diajarkan dalam sains. Ini membantu mahasiswa untuk menjadi teladan yang baik dalam mengajarkan nilai-nilai positif di ruang kelas. Lalu selanjutnya mendukung pengajaran bahasa Inggris secara kontekstual. Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global yang juga dapat digunakan untuk mendiskusikan berbagai konsep dari ilmu, pengetahuan, dan agama. Dengan pemahaman yang baik tentang hubungan antara sains dan agama, mahasiswa calon guru bahasa Inggris dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami teks-teks ilmiah dan religius dalam bahasa Inggris. Mereka dapat menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sosial dan kultural yang lebih luas. Lalu selanjutnya, menumbuhkan rasa empati dan toleransi. Di dunia yang semakin plural dan global, pemahaman terhadap perbedaan pandangan tentang sains dan agama sangat penting untuk membangun rasa toleransi dan empati. Calon guru yang memahami pentingnya harmonisasi sains dan agama dapat menciptakan lingkungan belajar
yang lebih damai dan terbuka, mengurangi potensi konflik yang dapat timbul karena perbedaan pandangan. Lalu selanjutnya, membekali mahasiswa dengan keterampilan transdisipliner. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan transdisipliner, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks pendidikan, ini sangat berguna ketika mengajar bahasa Inggris karena mahasiswa calon guru bahasa Inggris akan sering menghadapi materi yang menghubungkan berbagai konsep seperti bahasa, budaya, sains dan teknologi, serta agama dan etika. Lalu selanjutnya yaitu menjadi pemimpin pendidikan yang inovatif. Dengan mempelajari harmonisasi sains dan agama, calon guru dapat menjadi pemimpin pendidikan yang inovatif dan mampu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sains secara kreatif. Ini penting dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki wawasan yang lebih dalam tentang makna hidup dan pencapaian tujuan mereka. Maka mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan calon guru yang tidak hanya terampil dalam mengajar bahasa Inggris, tetapi juga mampu menjadi pendidik yang berwawasan luas, berpikir kritis, dan penuh empati terhadap perbedaan pandangan agama dan ilmiah. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, kemampuan untuk melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu dan memahami keberagaman nilai-nilai ini akan menjadi modal penting dalam membentuk generasi yang lebih baik. Lalu menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dalam kaitan dengan Ken Wilber, jelaskan pemikiran dia tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber seorang filsuf dan penulis yang dikenal dengan teori integratifnya, mengembangkan konsep 4 kuadran untuk menggambarkan hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep ini muncul dalam konteks teorinya yang dikenal sebagai teori integral yang berusaha untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan perspektif, baik dari sisi sains, filsafat, psikologi, hingga spiritualitas. Keempat kuadran ini memberikan kerangka untuk memahami pengalaman manusia dari berbagai sudut pandang. Lalu kita sebutkan 4 kuadran Wilber. Keempat kuadran ini dibagi berdasarkan 2 sumbu, dimensi dalam interior dan dimensi luar atau eksterior. Kuadran pertama merujuk pada aspek subjektif atau interior dari pengalaman, sementara kuadran kedua lebih kepada aspek objektif atau eksterior. Sumbu vertikal membagi pengalaman menjadi individual dan kolektif. Dengan demikian kita mendapatkan 4 kuadran sebagai berikut. Yang pertama, kuadran kiri atas. Poin-poinnya yaitu penekanannya pengalaman subjektif, kesadaran individu, perasaan, pemikiran, dan perenungan batin. Contohnya meditasi, refleksi pribadi, pengalaman spiritual individu. Nah, hubungannya dengan spiritualitas, kuadran ini berfokus pada pengalaman batin seseorang yang sangat relevan dengan praktik
spiritual atau pengalaman transenden. Di sini kita mengeksplorasi bagaimana seseorang merasakan, memahami, atau mengalami hubungan dengan yang lebih tinggi, Tuhan, alam semesta, atau kesadaran universal. Yang kedua yaitu kuadran kanan atas. Penekanannya yaitu aspek objektif dari individu, yaitu perilaku, otak, sistem saraf, dan fisiologi. Contohnya pengamatan ilmiah terhadap otak, sistem saraf, dan mekanisme fisiologis yang terlibat dalam pengalaman kesadaran. Hubungannya dengan sains, kuadran ini mencangkup aspek observasi yang dapat diukur secara ilmiah dan dianalisis. Di sini sains berperan untuk memahami bagaimana fenomena mental dan spiritual terhubung dengan fungsi otak dan tubuh. Ini adalah tempat di mana sains dan spiritualitas bertemu, seperti penelitian tentang perubahan otak selama meditasi atau pengalaman transenden. Lalu yang ketiga, kuadran kiri bawah. Penekanannya kultur, nilai bersama, norma sosial, dan pengalaman kolektif. Contohnya tradisi spiritual yang dianut oleh kelompok, praktik keagamaan yang dibagikan dalam komunitas. Hubungannya dengan spiritualitas di kuadran ini, kita melihat bagaimana masyarakat atau kelompok tertentu membentuk dan menjalani pengalaman spiritual bersama. Tradisi keagamaan dan budaya spiritual bersifat kolektif dan saling berbagi dalam komunitas. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana spiritualitas dipraktekkan dalam konteks sosial dan budaya. Lalu yang terakhir, kuadran kanan bawah. Penekanannya struktur sosial, sistem, dan jaringan yang lebih besar seperti institusi dan kebijakan. Contohnya sistem ekonomi, pendidikan, atau sistem kesehatan yang mendukung atau menghambat pengalaman spiritual dan kesejahteraan. Hubungannya dengan sains, kuadran ini merujuk pada aspek dunia yang lebih luas. Misalnya, sistem sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks sains, ini mencangkup kajian tentang bagaimana struktur sosial atau lingkungan dapat mempengaruhi praktik spiritual atau kesejahteraan manusia. Misalnya, bagaimana kebijakan publik atau perkembangan teknologi dapat mendukung atau menantang pengalaman spiritual. Hubungan antara sains dan spiritualitas, Ken Wilber melihat bahwa sains dan spiritualitas tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam kerangka 4 kuadran ini, sains biasanya berfokus pada kuadran kanan atas atau dimensi eksternal dan individual, yaitu objek-objek yang dapat diukur dan dianalisis secara empiris seperti fisika, biologi, atau psikologi kognitif. Sementara spiritualitas seringkali lebih berhubungan dengan kuadran kiri atas atau dimensi internal dan individual yang mencangkup pengalaman kesadaran dan pencarian makna hidup. Namun Wilber menunjukkan bahwa keduanya perlu saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman manusia. Sains dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman manusia. Sains dapat menjelaskan bagaimana pengalaman spiritual berhubungan dengan otak dan tubuh, sementara spiritualitas menjelaskan mengapa pengalaman tersebut memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam bagi individu atau masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan integral ini, kita dapat memahami bahwa sains dan spiritualitas tidak perlu dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi sebagai dua cara yang berbeda
untuk memahami realitas yang lebih luas. Kesimpulannya, dalam pemikiran Ken Wilber, hubungan antara sains dan spiritualitas bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Keempat, kuadran ini memungkinkan kita untuk melihat berbagai dimensi pengalaman manusia dengan cara yang lebih holistik dan integratif. Sains dapat menggali aspek objektif dan eksternal dari realitas, sementara spiritualitas memberi wawasan tentang dimensi subjektif dan makna yang mendalam dari kehidupan. Dengan demikian, keduanya bersama-sama memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesadaran manusia dan realitas itu sendiri. Sekian dari saya, video UAS Harmonisasi Sains dan Agama. Terakhir saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.